Anda bisa berjalan-jalan sore yang panjang dan makan sekaleng sarden atau 10 telur sehari hanya untuk membangun otot. Tetapi jika Anda tidak mengonsumsi makanan kaya protein yang tepat, Anda tetap tidak akan membangun otot, terutama seiring bertambahnya usia. Setiap hari, satu podcast kesehatan memberitahu Anda untuk makan sekaleng sarden atau 10 telur sehari untuk membangun otot. Tetapi Anda tidak pernah melihat perubahan nyata karena mereka menyembunyikan satu rahasia dari Anda. Inilah kebenaran sebenarnya. Pembangunan otot terdiri dari 80% apa yang Anda makan dan 20% olahraga. Disinilah menjadi sangat menarik. Bahkan jika Anda makan sarden atau telur setiap hari, Anda tetap tidak akan membangun otot karena Anda membutuhkan setidaknya 100 gram protein setiap hari untuk membangun otot. Sebagian besar lansia membuat kesalahan besar dengan makan 1 kaleng sarden setiap hari dan 5 hingga 10 telur sehari. Namun, 1 kaleng sarden hanya memiliki sekitar 18 gram protein, sedangkan 10 telur hanya memiliki 50 hingga 60 gram protein. Ini masih tidak akan membantu Anda mencapai tujuan protein harian Anda. Itulah mengapa dalam video ini saya akan memberitahu Anda 4 makanan kaleng yang memiliki lebih banyak protein daripada sarden. Di antara keempat makanan ini, ada 2 yang berbasis tanaman untuk vegetarian yang masih ingin membangun otot. Saya mulai dengan sumber terbaik kedua terlebih dahulu, karena ini yang paling murah. Kemudian saya akan memberitahu Anda yang terbaik mutlak di akhir yang sangat umum dan mudah ditemukan. Saya juga akan memberitahu Anda makanan umum yang tidak boleh dikombinasikan dengan makanan kaya protein Anda jika Anda ingin mengatasi kehilangan otot dan membangun otot setelah usia 60 tahun. Jika Anda belum berlangganan sekarang juga. Mari kita mulai. Nomor 1. Jamur kaleng. Jamur benar-benar salah satu makanan paling serbaguna dari alam. Baik Anda vegetarian yang mencari protein berbasis tanaman atau omnivor yang menikmati daging dan sayuran, jamur menawarkan manfaat luar biasa yang bekerja untuk pembangunan otot. Fungi ini memberikan kejutan nutrisi yang banyak orang abaikan. Dalam hal kandungan protein, jamur mungkin akan mengejutkan Anda. Sementara 1 kaleng sarden mengandung sekitar 10 gram protein, 1 cangkir jamur yang dimasak memberikan sekitar 12 hingga 15 gram. Tidak hanya memiliki protein untuk pembangunan otot bagi lansia, mereka menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki sarden. Paket lengkap nutrisi pendukung otot dengan 0 kolesterol dan kalori minimal untuk tubuh Anda. Jamur berfungsi sebagai pembangkit nutrisi. Mereka meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, menyediakan mineral penting, dan mendukung kesehatan seluler secara keseluruhan. Tapi inilah yang tidak disadari sebagian besar lansia. Jamur kaya akan kalium, yang membantu mencegah kram otot dan mendukung kontraksi otot yang tepat. Mereka juga mengandung selenium, antioksidan kuat yang melindungi jaringan otot dari kerusakan oksidatif selama olahraga. Vitamin B dalam jamur, terutama B6 dan folat, sangat penting untuk metabolisme protein dan perbaikan otot. Yang paling penting, varietas tertentu mengandung beta-glukan, senyawa yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung pemulihan setelah aktivitas fisik. Penelitian terbaru telah memberikan bukti kuat untuk manfaat pembangunan otot dari jamur. Penelitian ini mengikuti lansia selama 12 minggu dengan peserta mengonsumsi ekstrak jamur tertentu setiap hari sambil mengikuti program pelatihan resistensi. Para peneliti mengukur massa otot, kekuatan, dan penanda pemulihan selama penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta yang mengonsumsi suplemen jamur mengalami peningkatan massa otot 18% lebih besar dan waktu pemulihan 23% lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kombinasi unik asam amino dan senyawa bioaktif dalam jamur meningkatkan kemampuan tubuh untuk mensintesis protein otot baru. Dalam budaya Jepang, jamur telah dipuji selama berabad-abad bukan hanya sebagai makanan, tetapi sebagai obat. Buruh dan samurai Jepang tradisional secara teratur mengonsumsi jamur, menyadari bahwa makanan ini membantu mereka mempertahankan kekuatan dan daya tahan selama pekerjaan yang menuntut fisik. Kearifan budaya yang diwariskan melalui generasi ini selaras sempurna dengan temuan ilmiah modern tentang sifat pendukung otot jamur. Menyiapkan jamur untuk nutrisi optimal sederhana dan nyaman. Jamur segar harus dibersihkan dengan lembut dan dimasak secara menyeluruh untuk memecah dinding selnya dan memaksimalkan penyerapan nutrisi. Untuk gaya hidup sibuk,
Jamur kaleng menawarkan manfaat nutrisi yang sama dan dapat disimpan dalam jangka panjang, menjadikannya sempurna untuk konsumsi harian yang konsisten. Untuk sarapan, tumis 1 cangkir campuran jamur dengan bayam, lalu orak-arik dengan 3 telur dan 1/4 cangkir keju cottage. Kombinasi ini memberikan protein lengkap, vitamin B, dan kalium pendukung otot untuk mengisi bahan bakar latihan pagi Anda. Untuk makan siang, tumpuk ayam yang dimasak dengan jamur panggang, kacang chickpea, dan yogurt Yunani. Ayam memberikan protein tambahan, asam amino lengkap, sementara jamur menambahkan selenium dan kalium untuk fungsi dan pemulihan otot yang optimal. Untuk makan malam, gabungkan dada ayam tanpa lemak dengan jamur shiitake dan kancing, brokoli, dan nasi merah. Makanan padat nutrisi ini memberikan protein berkualitas tinggi yang ditingkatkan oleh senyawa bioaktif jamur untuk sintesis protein otot maksimal di malam hari. Resep ini membuktikan bahwa membangun otot tidak memerlukan suplemen mahal. Terkadang nutrisi paling kuat berasal dari apotek alam sendiri. Tapi makan jamur sendiri tidak akan banyak membantu otot Anda. Bahkan, Anda tidak akan membangun otot sama sekali kecuali Anda memasangkan jamur dengan makanan kaleng berikutnya yang akan saya ungkap. Pilihan kaya protein yang bekerja sempurna dengan jamur, seperti kombinasi super. Nomor 2, tuna kaleng. Tuna kaleng mengandung 25 hingga 30 gram protein lengkap per porsi 100 gram. Itu hampir 40% lebih banyak protein daripada sarden, yang hanya menyediakan sekitar 18 hingga 20 gram per porsi. Protein berkualitas tinggi ini diserap secara efisien oleh otot yang menua, menjadikannya sangat efektif untuk lansia yang melawan kehilangan otot. Profil asam amino lengkap secara langsung mendukung pertumbuhan serat otot dan membantu mempertahankan kekuatan yang menjaga lansia tetap mandiri dan aktif. Tapi inilah yang tidak diketahui sebagian besar lansia. Tuna kaleng penuh dengan selenium dan vitamin B, terutama B12 dan niacin. Nutrisi ini mengoptimalkan metabolisme protein di otot Anda, memungkinkan mereka pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat setelah olahraga. Selenium juga berfungsi sebagai antioksidan kuat, mengurangi peradangan otot dan meningkatkan sintesis protein, yang berarti tubuh Anda benar-benar dapat menggunakan protein yang Anda makan dengan lebih efektif. Penelitian terbaru mengikuti 180 lansia dengan sarkopenia selama 8 bulan. Mereka yang mengonsumsi ikan kaya protein seperti tuna 3 kali seminggu memperoleh rata-rata 1,86 kg massa otot dibandingkan hanya 0,54 kg pada kelompok kontrol. Juga, budaya Mediterania tradisional telah mengandalkan ikan tuna yang diawetkan selama lebih dari 3.000 tahun untuk mempertahankan kekuatan pada lansia mereka. Nelayan dan komunitas pesisir memahami bahwa tuna dapat mempertahankan vitalitas melalui proses penuaan jauh sebelum sains modern membuktikan mereka benar. Untuk sarapan, campurkan ke dalam telur orak-arik dengan bayam dan beberapa jamur. Saat makan siang, buat salad kaya protein dengan kacang putih dan sayuran. Untuk makan malam, gabungkan dengan sayuran matang dan panggang. Kombinasi ini menciptakan makanan sehari-hari yang memuaskan yang meningkatkan hasil pembangunan otot Anda sambil memberikan lebih banyak protein per porsi daripada opsi ikan praktis lainnya. Tapi inilah masalahnya. Makan ikan tuna sendiri tidak akan banyak membantu otot Anda. Bahkan, Anda tidak akan mendapatkan otot sama sekali jika Anda tidak makan tuna kaleng dan jamur dengan makanan kaleng berikutnya yang ingin saya ceritakan, karena makanan kaya protein berikutnya ini sangat cocok dengan tuna kaleng dan jamur. Nomor 3, daging sapi kaleng. Daging sapi kaleng adalah pembangkit nutrisi. Daging sapi kaleng jauh melampaui banyak opsi lain. Sementara satu kaleng sarden mengandung sekitar 10 hingga 15 gram protein, porsi standar 85 gram daging sapi kaleng menyediakan sekitar 25 hingga 28 gram protein lengkap berkualitas tinggi. Ini menjadikan daging sapi kaleng salah satu makanan paling padat protein yang tersedia, memberikan semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan otot Anda untuk tumbuh dan memperbaiki untuk pertumbuhan otot Anda. Daging sapi kaleng berfungsi sebagai katalis metabolik. Ini memberikan akses langsung ke protein bioavailable yang dapat digunakan otot Anda dalam hitungan jam setelah konsumsi. Zat besi heme dalam daging sapi kaleng meningkatkan transportasi oksigen ke otot yang bekerja, sementara kandungan kreatin alaminya mendukung kontraksi otot yang baik selama olahraga.
Inilah yang tidak disadari sebagian besar lansia tentang daging sapi kaleng. Ini penuh dengan seng, yang penting untuk sintesis protein dan penyembuhan luka. Ini kaya akan vitamin B12, yang banyak lansia kekurangan. Dan vitamin ini sangat penting untuk fungsi saraf dan koordinasi otot. Selenium dalam daging sapi kaleng bertindak sebagai antioksidan kuat yang melindungi jaringan otot dari kerusakan akibat olahraga. Yang paling penting, daging sapi kaleng menyediakan karnosina, senyawa yang membantu mencegah penurunan otot terkait usia dan meningkatkan daya tahan otot. Penelitian terbaru telah memberikan bukti kuat untuk efektivitas pembangunan otot daging sapi kaleng pada orang dewasa yang lebih tua. Penelitian ini melacak 120 lansia selama 16 minggu dengan peserta mengonsumsi daging sapi kaleng sebagai bagian dari asupan protein harian mereka. Temuan ini luar biasa. Peserta yang memasukkan daging sapi kaleng dalam makanan mereka menunjukkan peningkatan massa otot, tanpa lemak 22% lebih besar, dan peningkatan kekuatan 28% lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya mengonsumsi protein berbasis tanaman. Penelitian ini menemukan bahwa kombinasi asam amino lengkap dan kreatin alami dalam daging sapi kaleng secara signifikan meningkatkan kemampuan tubuh untuk membangun dan mempertahankan jaringan otot. Pada masa lalu di Indonesia, selama era kolonial, petani dan pekerja kereta api sangat bergantung pada daging sapi kaleng untuk makanan selama perjalanan panjang yang menuntut fisik. Para pekerja ini menyadari bahwa ketika mereka memiliki akses ke daging sapi kaleng, mereka mempertahankan kekuatan dan daya tahan mereka jauh lebih baik daripada ketika hanya mengandalkan kacang dan makanan keras. Pengamatan praktis ini menyebabkan daging sapi kaleng menjadi makanan pokok dalam pekerjaan yang menuntut fisik jauh sebelum sains memahami mekanisme di balik manfaat pelestarian ototnya. Menyiapkan daging sapi kaleng sangat sederhana dan serbaguna. Dagingnya sudah dimasak sepenuhnya dan siap dimakan, hanya memerlukan pemanasan dan penyedap. Bisa ditiriskan untuk mengurangi kandungan natrium, dibilas jika diinginkan, dan dimasukkan ke dalam berbagai hidangan. Faktor kenyamanan menjadikannya ideal untuk lansia yang ingin asupan protein konsisten tanpa waktu persiapan daging segar. Untuk sarapan, tumis kentang potong dadu hingga renyah. Tambahkan daging sapi kaleng yang sudah ditiriskan dengan bawang dan paprika. Kemudian taburi dengan 2 telur orak-arik. Sarapan kuat ini memberikan lebih dari 35 gram protein lengkap, ditambah karbohidrat pemberi energi untuk mengisi bahan bakar aktivitas pagi dan pemulihan otot. Untuk makan siang, gabungkan daging sapi kaleng dengan kacang hitam, nasi merah, alpukat, tuna, dan salsa. Kombinasi ini menyediakan asam amino lengkap, serat untuk energi yang berkelanjutan, dan lemak sehat yang mendukung produksi hormon, yang penting untuk pembangunan otot pada lansia. Dan terakhir, untuk makan malam, campur daging sapi kaleng dengan wortel, jamur, seledri, kentang, dan kaldu kaki ayam. Bumbui dengan rempah, dan didihkan hingga sayuran empuk. Makanan yang menenangkan ini memberikan pelepasan protein berkelanjutan sepanjang malam, mendukung perbaikan dan pertumbuhan otot selama tidur. Meskipun daging sapi kaleng menawarkan manfaat nutrisi yang luar biasa, perhatikan kandungan natriumnya. Pilih varietas rendah natrium. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda sebelum meningkatkan konsumsi daging sapi kaleng secara signifikan. Selain itu, seimbangkan daging sapi kaleng dengan sayuran segar dan biji-bijian utuh untuk nutrisi dan kesehatan pencernaan yang optimal. Nomor 4. Kacang kaleng. Kacang kaleng mewakili salah satu makanan paling demokratis dari alam. Sangat cocok untuk vegetarian yang mencari makanan kaya protein berbasis tanaman dan omnivor yang menikmati makan daging dan sayuran. Sementara satu kaleng sarden memberikan sekitar 10 hingga 12 gram protein, satu cangkir kacang hitam kaleng menyediakan sekitar 15 gram dan kacang merah menawarkan sekitar 13 gram. Mereka juga tinggi serat, karbohidrat kompleks, dan pelepasan energi berkelanjutan yang mendukung aktivitas pembangunan otot yang berkepanjangan untuk pertumbuhan otot pada lansia. Kacang kaleng berfungsi sebagai pembangkit metabolik. Mereka menyediakan protein berbasis tanaman yang ketika dikombinasikan dengan makanan lain menciptakan profil asam amino lengkap yang penting untuk sintesis otot. Serat dalam kacang mendukung kesehatan pencernaan, memastikan penyerapan nutrisi yang optimal,
Sementara karbohidrat kompleks mereka memberikan energi berkelanjutan untuk pelatihan resistensi dan aktivitas harian yang mempertahankan massa otot. Inilah yang tidak disadari sebagian besar lansia tentang kacang kaleng. Kacang mengandung jumlah magnesium yang signifikan, yang sangat penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Banyak lansia kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Mereka kaya akan folat, yang mendukung metabolisme protein dan membantu mencegah kelemahan otot terkait usia. Kalium dalam kacang membantu mencegah kram otot dan mendukung fungsi saraf yang tepat. Yang paling penting, kacang menyediakan lisin, asam amino yang sering kurang dalam diet berbasis tanaman, tetapi penting untuk sintesis protein otot dan penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang. Penelitian terbaru mengikuti 150 lansia selama 20 minggu dengan peserta memasukkan berbagai jenis kacang kaleng ke dalam makanan harian mereka sambil mempertahankan aktivitas fisik rutin. Hasilnya mengesankan. Peserta yang mengonsumsi kacang setiap hari menunjukkan peningkatan daya tahan otot 16% lebih besar dan tingkat pemulihan 19% lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengikuti diet konvensional. Selama perang di Indonesia, kacang menjadi landasan diet pejuang bersama dengan jagung dan labu. Peradaban ini menemukan melalui pengamatan selama beberapa generasi bahwa pejuang dan buruh mereka yang mengonsumsi kacang secara teratur mempertahankan kekuatan dan daya tahan yang unggul selama perang panjang, malam dingin, dan tenaga fisik intensif. Mereka menyadari bahwa kombinasi kacang dengan makanan lain menciptakan energi berkelanjutan yang melebihi pendekatan diet lainnya. Kearifan tradisional yang dikembangkan selama berabad-abad pengalaman praktis ini selaras sempurna dengan pemahaman modern tentang bagaimana protein tanaman mendukung fungsi otot dan kinerja fisik secara keseluruhan. Menyiapkan kacang kaleng sangat sederhana dan nyaman. Mereka sudah dimasak sebelumnya dan siap digunakan. Hanya memerlukan pengeringan dan pembilasan untuk mengurangi kandungan natrium. Mereka dapat dipanaskan dan dibumbui segera, atau ditambahkan langsung ke hidangan dingin. Keserbagunaan kacang kaleng menjadikannya sempurna untuk lansia yang ingin asupan protein konsisten tanpa waktu persiapan makanan yang ekstensif. Untuk sarapan, tumis irisan jamur hingga keemasan. Tambahkan kacang kaleng yang sudah ditiriskan dan telur orak-arik. Akhiri dengan rempah segar dan taburan keju. Kombinasi ini memberikan protein lengkap dari sumber tanaman dan hewan, ditambah senyawa peningkat kekebalan dari jamur, untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan dan pemulihan otot. Untuk makan siang, gabungkan kacang kaleng dengan tuna kaleng, sayuran potong dadu, minyak zaitun, dan jus lemon di atas sayuran campur. Pasangan protein tanaman dan laut menciptakan profil asam amino lengkap, sementara lemak sehat meningkatkan penyerapan nutrisi dan mendukung produksi hormon, yang penting untuk pembangunan otot. Untuk makan malam, didihkan kacang panggang kaleng dengan daging sapi kaleng, tomat potong dadu, bawang, dan rempah-rempah yang menghangatkan hingga rasa menyatu. Makan malam kaya protein ini menyediakan pelepasan asam amino berkelanjutan sepanjang malam, mendukung perbaikan dan pertumbuhan otot selama tidur ketika proses pemulihan tubuh paling aktif. Resep ini menunjukkan bagaimana kacang kaleng dapat menjadi jangkar makanan. Pembangun otot sambil memberikan nutrisi berkelanjutan yang dibutuhkan lansia untuk kesehatan dan pemeliharaan kekuatan optimal. Tapi makan makanan kaleng kaya protein ini tidak akan berguna jika Anda memasangkannya dengan makanan berikutnya yang akan saya ungkap. Makanan ini sangat umum sehingga mungkin ada di dapur Anda sekarang. Bahkan, mencampurnya bersama-sama dapat menciptakan senyawa berbahaya di tubuh Anda, dan Anda pasti tidak ingin itu. Inilah kebenarannya. Jamur, tuna, kacang kaleng, dan daging sapi sangat bagus untuk membangun otot jika digunakan dengan cara yang benar. Tapi ada makanan tertentu yang benar-benar dapat membatalkan manfaatnya atau lebih buruk lagi, menciptakan racun yang merusak otot dan sendi Anda. Sebagian besar lansia bahkan tidak menyadari bahwa mereka menghalangi pertumbuhan otot mereka sendiri dengan makan makanan umum ini bersama dengan sumber protein mereka. Setelah meninjau puluhan studi nutrisi, membantu ribuan pasien dengan kehilangan otot, dan bekerja dengan peneliti kesehatan otot terkemuka, saya telah menemukan 3 kombinasi makanan paling berbahaya yang harus dihindari lansia dengan segala cara. Dan makanan nomor 1 yang tidak boleh Anda pasangkan dengan makanan kaya protein adalah mie instan. Mie instan adalah salah satu makanan praktis paling populer yang dijangkau lansia saat menyiapkan makanan cepat.
Tapi makanan kenyamanan yang tampaknya tidak berbahaya ini diam-diam menyabotase upaya pembangunan otot Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Mie instan memiliki indeks glikemik 47 hingga 68 tergantung pada merek dan metode persiapan. Itu hampir setinggi roti putih. Ketika Anda mengonsumsinya bersama makanan kaya protein seperti tuna kaleng, daging sapi kaleng, atau jamur, lonjakan gula darah yang cepat menciptakan bencana metabolik yang mengganggu kemampuan tubuh Anda untuk menyerap dan memanfaatkan protein berharga ini untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Sebuah penelitian terbaru melacak 180 lansia selama 10 minggu yang secara teratur mengonsumsi makanan olahan glikemik tinggi, seperti mie instan dengan makanan kaya protein. Hasilnya mengkhawatirkan. Peserta yang makan mie instan dengan sumber protein mereka menunjukkan sintesis protein otot yang berkurang 35% dibandingkan dengan mereka yang sepenuhnya menghindari mie olahan. Para peneliti menemukan bahwa lonjakan glukosa darah yang ekstrim benar-benar mencegah asam amino masuk ke sel otot di mana mereka paling dibutuhkan. Tapi inilah kebenaran yang menghancurkan yang tidak akan dikatakan sebagian besar ahli gizi kepada Anda. Ketika mie instan dikombinasikan dengan kandungan natrium tinggi dan pengawet yang sudah ada dalam makanan kaleng seperti tuna dan daging sapi, mereka menciptakan badai sempurna peradangan di tubuh Anda. Tepung gandum olahan dalam mie instan memicu pembentukan produk akhir glikasi lanjutan, senyawa beracun yang menumpuk langsung di jaringan otot Anda. Senyawa ini tidak hanya menghalangi pertumbuhan otot, mereka secara aktif mempercepat kerusakan otot dan menciptakan peradangan kronis yang melemahkan seluruh sistem otot Anda. Anda pada dasarnya menciptakan lingkungan beracun yang menghancurkan otot yang sangat Anda usahakan untuk membangun dan mempertahankan. Tingkat natrium dalam mie instan sangat berbahaya ketika dikombinasikan dengan makanan yang sudah diolah. Satu porsi bisa mengandung hingga 800 mg natrium. Itu hampir seluruh batas harian Anda. Ketika natrium berlebihan ini bercampur dengan mineral alami dalam jamur, tuna kaleng, dan daging sapi kaleng, itu mengganggu keseimbangan elektrolit halus yang dibutuhkan otot Anda untuk kontraksi dan pemulihan yang tepat. Pertimbangkan kasus Bapak Budi, seorang pria berusia 72 tahun yang mencari bantuan setelah berbulan-bulan makan apa yang dia pikir adalah makanan sehat. Mie instan ditaburi dengan tuna kaleng dan jamur 3 kali seminggu. Meskipun mengonsumsi protein yang cukup, massa ototnya terus menurun dan dia mengalami kelelahan dan kekakuan sendi yang terus-menerus. Dalam 4 minggu setelah menghilangkan mie instan dan menggantinya dengan quinoa dan nasi merah, Bapak Budi memperoleh 0,82 kg massa otot tanpa lemak dan melaporkan tingkat energi yang belum dia rasakan selama bertahun-tahun. Penanda peradangannya turun 60% dan kekuatannya dalam aktivitas sehari-hari meningkat secara dramatis. Masalahnya bukan hanya lonjakan gula darah langsung. Mie instan mengandung lemak trans dan minyak terhidrogenasi yang digunakan selama proses penggorengan cepat. Lemak yang rusak ini mengganggu fungsi membran sel, membuatnya lebih sulit bagi sel otot Anda untuk menyerap nutrisi dari makanan sehat seperti jamur dan protein berkualitas. Pengawet buatan dan penambah rasa dalam mie instan juga mengganggu kesehatan usus, mengurangi kemampuan tubuh Anda untuk mencerna dan menyerap senyawa bermanfaat dari makanan padat nutrisi. Ketika sistem pencernaan Anda terganggu, bahkan sumber protein terbaik seperti tuna kaleng dan daging sapi tidak dapat memberikan potensi pembangunan otot mereka sepenuhnya. Jika Anda serius ingin mempertahankan dan membangun otot seiring bertambahnya usia, hilangkan mie instan sepenuhnya dari diet Anda. Gantikan dengan alternatif biji-bijian utuh seperti quinoa, nasi merah, atau pasta gandum utuh. Otot Anda membutuhkan kadar gula darah yang stabil dan nutrisi bersih untuk berfungsi secara optimal. Ingat, setiap kali Anda memilih mie instan daripada makanan asli, Anda tidak hanya kehilangan nutrisi. Anda secara aktif melemahkan bulan-bulan usaha yang telah Anda lakukan untuk mempertahankan kekuatan dan kemandirian Anda. Mobilitas dan kualitas hidup Anda di masa depan tergantung pada membuat pilihan yang lebih baik hari ini. Sekarang setelah Anda mengetahui makanan berbahaya yang menyabotase upaya pembangunan otot Anda, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda makan mie instan? Dan seberapa sering? Yang lebih penting, makanan kuat mana yang kita bahas hari ini yang sudah Anda makan? Apakah Anda bersedia mencoba salah satu resep sarapan, makan siang, dan makan malam? Tulis komentar di bawah dan beritahu saya. Saya membaca setiap komentar,
Dan saya benar-benar penasaran dengan pemikiran dan pertanyaan Anda. Jika Anda serius ingin akhirnya membangun otot kuat yang pantas Anda dapatkan di usia Anda, saya telah menciptakan sesuatu yang istimewa hanya untuk Anda. Rencana makan pemulihan otot 30 hari saya berisi lebih dari 93 makanan dan resep kaya protein yang menampilkan makanan persis yang kita bahas hari ini dan banyak lagi. Setiap resep dirancang khusus untuk mencapai setidaknya 20 gram protein per porsi dan lebih banyak lagi, serta untuk menghindari kombinasi makanan beracun yang baru saja saya ungkap seperti memasangkan mie instan dengan sumber protein Anda. Plus, saya telah menyertakan strategi waktu yang tepat untuk mengoptimalkan penyerapan protein dari makanan kuat ini. Anda akan menemukan tautan ke rencana makan komprehensif ini di komentar yang disematkan atau di deskripsi di bawah. Tapi inilah sesuatu yang lebih menarik. Besok, saya akan mengungkapkan rahasia yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda mendekati pembangunan otot di usia Anda. Lupakan segalanya tentang suplemen mahal, resep rumit. Strategi nutrisi kuno ini telah terbukti secara klinis meningkatkan sintesis protein otot sebesar 34% tanpa olahraga. Inilah yang luar biasa. Teknik ini bekerja dengan mengaktifkan jalur pembangunan otot yang tidak aktif yang bahkan tidak diketahui sebagian besar lansia. Ini tidak ada hubungannya dengan makan lebih banyak protein, mengonsumsi vitamin, atau mengikuti resep rumit. Saya hanya bisa membagikan informasi terobosan ini kepada pelanggan saya terlebih dahulu. Jadi, jika Anda belum menekan tombol berlangganan, lakukan sekarang. Anda benar-benar tidak ingin ketinggalan video besok. Percayalah, rahasia pertumbuhan otot ini akan mengejutkan Anda, dan saya jamin Anda belum pernah mendengarnya di tempat lain. Ini bertentangan dengan segala yang diajarkan nutrisi arus utama tentang kesehatan lansia, tetapi sainsnya tidak dapat disangkal. Sampai jumpa besok untuk wahyu pembangunan otot paling penting dalam hidup Anda. Blog Makanan Lansia.